Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Pengalaman ini aku alami kurang lebih beberapa tahun ke belakang. Ketika sedang menginap di luar kota bersama keluargaku. Namaku Reni. Aku hanya tinggal bertiga bersama ibu dan adik laki-lakiku. Ibuku adalah seorang pegawai negeri. Dan saat itu ibuku mendapat pekerjaan kurang lebih hampir 2 minggu di luar kota, tepatnya di kota Bogor. Karena ibu tidak ingin meninggalkanku sendiri bersama adikku, ia pun memutuskan untuk mengajakku. Di sana, ia diberi rumah sementara untuk dijadikan tempat tinggal hingga pekerjaannya selesai. Aku pun menyiapkan diri. Setelah mengemas barang-barang, kami pun berangkat ke Bogor menggunakan mobil. Dan kulihat pemandangan di sekitar jalan menuju kota Bogor. Setelah beberapa jam perjalanan kami tempuh, mobil yang kami tumpangi tiba di sebuah rumah yang berada di perumahan tak jauh dari pusat kota. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar dengan arsitektur klasik. Di depannya ada sebuah pohon pisang yang sudah terlihat tua dan menguning. Cukup aneh sih, di perumahan seperti ini masih ada pohon pisang yang tertanam. Singkat cerita, aku pun masuk ke dalam rumah. Dan di rumah ini terdapat 2 kamar kosong. Dan 1 dapur di belakang rumah. Setelah barang-barang diturunkan, aku langsung memilih kamarku sendiri. Aku memilih kamar yang berada di dekat kamar mandi, dengan jendela menghadap ke depan jalan. Sedangkan ibuku bersama adikku di kamar sebelah.
Sesegera mungkin, aku pun langsung merapikan kamarku sendiri. Ya, meskipun hanya 2 minggu di sini, tapi ibuku bilang, anggap saja rumah sendiri. Karena siapa tahu nanti jadinya jika ibu dipindah kerjakan, rumah ini bisa menjadi tempat tinggal kami bertiga nanti. Keesokan harinya, ibu pun mulai melakukan dinas dan meninggalkanku dengan adikku berdua di rumah. Ibu berpesan, jika butuh sesuatu, telepon saja. Dan ibu berpesan padaku untuk menjaga adikku. Aku pun mengiyakan. Dan tak lama dari itu, ibu pun pamit pergi. Waktu pun berlalu. Sambil menghabiskan waktu, aku bersantai di rumah sambil menyalakan TV dan menonton di ruang tengah. Sampai ku dengar ada yang mengetuk pintu. Karena Nanggung sedang asik menonton, aku pun berteriak menyuruh adikku untuk mengecek dan membuka pintu. Dek, tolongin dong, bukain pintu tuh. Ada yang ngetok. Kakak lagi nonton, Nanggung nih. Adikku pun yang sedang bermain di kamarnya bergegas lari untuk membuka pintu. Dan tak lama dari itu kembali lagi menuju kamarnya. Siapa, Dek? Tanyaku. Namun adikku bilang tidak ada siapa-siapa. Oh, mungkin itu anak-anak daerah sini kali ya yang iseng. Aku pun melanjutkan menonton dan ku dengar kembali ada yang mengetuk pintu rumah ini. Dan kini terdengar semakin kencang. Sedikit muncul rasa emosi karena jika benar itu anak-anak di daerah sini yang iseng, aku pasti sangat marah sekali. Aku pun terpaksa beranjak ke pintu depan untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ketika aku bukakan pintunya, tidak ada siapa-siapa. Lah, siapa sih? Gak ada kerjaan banget deh. Kulihat tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali ke dalam menuju ruang tengah. Namun, ketika baru saja aku akan duduk, bener-bener ya ini bocah. Sedikit kesal, aku pun langsung kembali ke depan dan membukakan pintu. Dan
tetap tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini kulihat ada sepasang sendal di depan pintuku ini. Seingatku, aku dan ibuku tidak membawa sendal seperti ini. Dan ukurannya pun terlalu kecil. Melihat itu, aku semakin yakin bahwa ini adalah ulah anak-anak di sini yang iseng. Mungkin mereka tahu bahwa kami adalah orang baru di sini. Tak mau ambil pusing, aku pun menghiraukannya dan langsung masuk kembali ke dalam rumah. Tak terasa waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Ibuku belum saja pulang. Aku pun segera masuk ke dalam kamar untuk bersih-bersih dan ganti baju. Ketika aku baru saja masuk ke kamar, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh seperti barang-barang yang berjatuhan di daerah dapur. Cari apa, Dek? Mau makan kok berisik gitu sih? Kukira itu adikku. Sambil berteriak, aku pun berjalan menuju dapur. Dan ketika aku sampai di dapur, aku terdiam. Ketika aku lihat di dapur tidak ada siapa-siapa. Dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Untuk memastikan apa yang kudengar tadi, aku coba berlari menuju kamar adikku untuk mengecek. Dan ketika aku lihat, ternyata adikku sudah tertidur lelap. Tidak mau memikirkan hal yang aneh-aneh, aku pun segera kembali ke kamar dan langsung mengirim pesan pada ibuku. Aku menanyakan, ibu kapan pulang? Karena aku merasa ada hal yang janggal di rumah ini. Ibu pun membalas, katanya dia sudah di jalan menuju rumah. Mendengar kabar itu, aku sedikit lega dan langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur sambil menunggu ibu pulang. Dan belum lama aku merebahkan badanku, ku dengar suara pintu terbuka. Mungkin itu ibu sudah pulang ternyata. Aku pun segera keluar dari kamar untuk mengecek dan sekilas kulihat seseorang melintas dari ruang tengah berjalan menuju dapur. Bu, ibu udah pulang? Aku mencoba memanggil ibu, namun tidak ada respon. Aku menyusul mengintip ke dapur dan kulihat jelas wanita itu berdiri di dekat meja makan menghadap ke arah jendela.
Ya, itu seperti ibu. Bu, lagi apa di dapur? Tanyaku. Namun tak ada respon apa-apa. Aku pun menghampirinya dan menepuk pundak ibu. Dan ketika berbalik, astaga! Ternyata itu bukan ibu, melainkan sosok wanita dengan wajah yang sangat pucat. Kamu siapa? Dan dari kedua bola matanya seperti sedang mencari sesuatu. Padahal jelas sekali tadi kulihat perawakan wanita ini mirip sekali dengan ibuku. Aku berteriak histeris ketakutan. Saat itu aku hanya bisa terdiam takut. Menggerakkan kaki pun rasanya sulit. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat aku masih tertidur di dapur. Dari kejauhan, samar ku dengar ada suara langkah kaki yang menghampiriku. Dan ternyata itu ibuku. Aku pun langsung memeluk ibuku sambil menangis. Ibu sempat bertanya padaku, kenapa aku tertidur di dapur tadi. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Mulai dari ketukan pintu di siang hari, sampai sosok yang tadi aku lihat. Entah mimpi atau bukan, yang jelas ku yakin sosok itu seperti benar-benar nyata adanya. Keesokan harinya, ibuku mencoba mencari tahu ke warga di sekitar sini. Dan konon katanya, jika kita mendengar suara ketukan pintu dan ketika dibuka tidak ada siapa-siapa, sebaiknya kita menghiraukan ketukan selanjutnya. Karena itu sudah menjadi mitos di daerah sini. Dulu sempat terjadi pembunuhan yang menewaskan seorang anak kecil. Karena tidak terima, ibu dari anak itu pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan sampai saat ini, arwahnya masih suka gentayangan mencari anaknya dengan mengetuk pintu rumah warga di sini.